Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya murid-murid Ibu di kelas 11 IPA 3 dan juga 11 IPA 4. Oke, pada kesempatan kali ini bertemu lagi bersama Ibu. Dan seperti biasa kita akan membahas pembelajaran yang terkait dengan bahasa Indonesia ya. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan kompetensi dasar atau KD yang berkaitan dengan ceramah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkannya dengan mengetahui apa sih yang menjadi perbedaan antara pidato, ceramah, dan juga khotbah. Karena di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ya, berkenalan tentang apa itu pidato, apa itu ceramah, lalu bagaimana ciri-cirinya, bagaimana fungsinya ya, kita bahas bersama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas perbedaan antara pidato, ceramah, dan juga khotbah. Kira-kira apa ya yang menjadi perbedaan di antara ketiganya nih? Nah, oleh karena itu jangan lupa disimak ya sampai akhir agar mendapat pemahaman yang penuh nih untuk kalian. Oleh karena itu langsung aja kita bahas ke materinya ya. Nah, pada kesempatan sebelumnya atau pertemuan sebelumnya, Ibu telah memberikan sebuah video yang harus kalian simak atau kalian amati, lalu kalian jawab nih pertanyaannya terkait dengan video tersebut. Jadi di video itu ditanyakan apakah kegiatan yang dilakukannya, lalu siapakah pembicaranya, siapakah audiensi atau pendengarnya, lalu siapakah targetnya, dan apa pesan yang hendak disampaikan dalam video tersebut. Dan lalu Ibu juga meminta kalian untuk mencari nih apa yang menjadi perbedaan antara pidato, ceramah, dan juga khotbah. Nah, di sana ternyata adalah kegiatannya itu sebagai pidato ya. Jadi kegiatannya adalah bentuk berpidato yang dilakukan oleh siapa nih pembicaranya? Oleh Pak Nadiem Makarim atau selaku Menteri Pendidikan Republik Indonesia ya. Lalu setelah itu, siapa audiensi atau target pendengarnya? Audiensi dan target pendengarnya adalah seluruh rakyat Indonesia yang mendengarkan dan melihat video pidato tersebut. Lalu setelah itu apakah yang sedang dibicarakan? Tentunya membicarakan tentang Hari Kesaktian Pancasila ya pada tahun 2020 dan juga beberapa pesan terkait dengan pandemi. Nah, jadi itulah kira-kira isi dari kegiatan video yang harus kalian simak kemarin. Nah, untuk poin nomor 5 yang terkait dengan perbedaan antara pidato, ceramah, dan juga khotbah, ini ada beberapa yang Ibu lihat jawabannya lumayan bagus ya. Ini contohnya seperti jawaban dari Aulia Febrilianti dari IPA 4. Nah, di sini bagus ya diuraikan secara rinci di mana pidato itu apa. Di sini disebutkan bahwa pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung persuasif. Kalau misalkan ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian informasi. Kalau khotbah menurut Aulia itu pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian keagamaan. Nah, di sini juga disebutkan nih ada beberapa aspek-aspek aja. Apa aja yang bisa membedakan antara pidato, ceramah, dan juga khotbah. Di sini disebutkan oleh Aulia berdasarkan bentuk komunikasinya nih berapa arah aja. Bagus. Lalu ada poinnya interaksinya. Interaksinya itu dilakukan atau tidak. Lalu ada dari aspek tempat ya. Misalkan tempatnya kalau pidato itu forum resmi, ceramah itu bebas, kalau misalkan khotbah itu tempat beribadah kayak gitu ya. Lalu ada dari aspek pendengar ya. Siapa aja sih yang jadi pendengar dalam pidato, ceramah atau khotbah? Dan waktu. Nah, jadi itu ada beberapa aspek yang disebutkan oleh Aulia di dalam jawabannya. Nah, yang Ibu pengen jawabannya seperti Aulia ini, di mana kalian bukan hanya mencari definisi yang berbeda-beda antara pidato, ceramah, dan khotbah, tapi juga mencantumkan aspek apa aja yang bisa membedakan antara ceramah, pidato, dan juga khotbah. Jadi buat Aulia ini jawabannya sudah lumayan bagus ya yang Ibu lihat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi. Kemarin kalian sudah mencari perbedaannya antara pidato, ceramah, dan juga khotbah. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan bahas lebih lanjut terkait ketiganya nih. Oke, tadi kan ada ya beberapa aspek yang disampaikan oleh Aulia. Itu udah mendekati jawaban yang Ibu mau ya. Oke, di sini kita bahas dulu deh berdasarkan pengertian dari KBBI atau sebagai acuan kita melihat
apa sih arti-arti kata di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Yang pertama nih, kalau di KBBI ada 2 arti ya tentang pidato. Yang pertama adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak. Jadi bentuk pidato itu adalah komunikasi di depan umum ya, sama seperti ceramah yang kemarin kita sudah bahas ya bersama. Lalu yang kedua, ini ada wacana yang disampaikan untuk diucapkan di depan halayak. Jadi di sini pidato itu adalah bentuk wacana ya, atau sesuatu teks yang diucapkan di depan halayak, di depan orang banyak. Ya, kemarin juga kita bahas ceramah termasuk hal tersebut ya. Nah, kalau misalkan berdasarkan KBBI nih, ceramah sendiri itu apa sih, kita akan lihat. Nah, di sini disebutkan bahwa ceramah itu adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Oh, kita balik lagi di hal yang kemarin kita sudah bicarakan bersama. Ada kata pidato di sini. Oh, ternyata ceramah itu juga termasuk ke dalam bentuk pidato ya. Dimana kan tadi pidato disampaikan di depan halayak. Berarti ceramah juga adalah bentuk komunikasi yang disampaikan di depan halayak. Namun topiknya adalah tentang pengetahuan dan sebagainya. Oke, kalau misalkan khotbah apa nih? Nah, kalau khotbah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pidato terutama yang menguraikan tentang keagamaan. Nah, dari 3 pengertian awal ini aja kita udah bisa lihat nih perbedaan antara khotbah, pidato, dan juga ceramah, di mana di sini khotbah itu menggarisbawahi atau mengutamakan tentang hal yang menguraikan tentang agama ya. Jadi topiknya bisa dilihat mungkin terbatas saja dengan agama. Kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti di beberapa aspek untuk membedakan ketiganya. Nah, kalau misalkan kita balik lagi, ceramah itu lebih tentang apa? Pengetahuan ya. Masih ingat kan kemarin? Jadi topiknya tentang pengetahuan dan sebagainya. Jadi sifatnya lebih umum, lebih luas gitu. Tapi pasti ada unsur pengetahuannya. Kalau pidato ternyata lebih luas lagi, karena kan ceramah dan khotbah itu termasuk ke dalam bentuk pidato nih ternyata dari pengertiannya. Oke, kita lihat lagi ya. Kalau tadi kita membahas berdasarkan dari pengertian KBBI atau arti katanya. Nah, jadi apa sih yang membedakan antara pidato, khotbah, dan juga ceramah? Kita lihat tadi sudah bagus jawabannya Aulia, melihatnya aspek komunikasinya, interaksinya, lalu aspek waktu ya, topik. Nah, itu yang bagus. Nah, jadi kita bahas apakah iya dari jawaban Aulia atau kalian semua, teman-teman yang lain, itu ada di dalam sini. Nah, jadi yang pertama, aspek yang bisa membedakan antara ketiganya adalah topik. Ya. Jadi topik itu membedakan antara ceramah, khotbah, dan juga pidato. Di sini kita bahas dulu. Pidato itu topiknya umum. Maksudnya umum di sini apa, Bu? Maksudnya umum di sini nggak cuman tentang pengetahuan, tapi di dalam pidato itu kita bisa membahas tentang sambutan, pertanggungjawaban, laporan, ya. Kayak kalian pernah dengar nggak sih ada pidato sambutan kepala sekolah? Kalau misalkan di sekolah ya, pidato laporan ketua pelaksana kegiatan MPLS atau MOPDB ya namanya, pokoknya seperti itu. Lalu ada juga misalkan sambutan ketua OSIS SMAN 36 Jakarta. Nah, itu yang dinamakan dengan pidato, itu punya topik yang umum dan luas. Jadi, kalau misalkan nanti ceramah itu hanya tentang pengetahuan dan ada keagamaan, tapi kalau pidato itu jauh lebih luas lagi. Bisa untuk tadi sambutan, pertanggungjawaban, laporan, ya. Pasti kalau yang anak organisasi paham deh, ada yang namanya pidato laporan, pidato sambutan ya, perbedaannya seperti apa. Nah, itu contoh dari pidato itu lebih luas dan umum. Jadi kalau misalkan ceramah itu kaitannya atau kentalnya dengan pengetahuan, kalau pidato ini lebih umum, di mana adanya sambutan, laporan ya, lalu pertanggungjawaban, seperti itu. Terus juga ada pidato perpisahan juga ada ya, biasanya kayak
kalau misalkan perpisahan di sekolah itu ada aja nih pidato perpisahan dari murid yang dipilih misalkan kayak gitu ya. Nah, itu dia yang membedakannya. Lalu yang kedua adalah ceramah. Ceramah itu punya topik umum dan keagamaan. Nah, kalau dalam ceramah umumnya adalah pengetahuan. Di sini ya maksudnya aspeknya adalah pengetahuan dan keagamaan. Di mana topik yang dibahas ya tentang pengetahuan apa saja. Kita sudah sempat bahas ya. Tentang mental health bisa, tentang bisnis, keniagaan gitu ya, kesehatan bisa dibahas di dalamnya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan topik umum secara pengetahuan dan keagamaan. Keagamaan juga disesuaikan ya. Jadi kayak gitu, nggak cuman tentang keagamaan aja, tapi sifatnya umum, dimana ada juga tentang pengetahuan yang lebih luas. Tadi bisa menyangkut mental health ya. Oh iya, lalu kalau pidato itu juga bisa untuk memperingati hari-hari besar. Contohnya seperti kemarin video simakan kalian ya tentang pidatonya Pak Nadiem Makarim di Hari Kesaktian Pancasila. Nah, itu juga termasuk ke dalam salah satu topik umum dalam pidato. Jadi bisa untuk hari-hari besar juga ya. Nggak cuman sambutan, laporan atau pertanggungjawaban aja. Kalau ceramah kaitannya dengan pengetahuan, pokoknya sesuatu yang bersifat edukatif nih. Lalu yang terakhir ada khotbah. Nah, khotbah ini pasti topiknya hanya keagamaan. Karena memang khotbah itu nanti punya sifat yang digunakan untuk ritual agama atau religius. Ya, misalkan contohnya yang pria-pria nih muslim setiap hari Jumat pasti ada khotbah Jumat di sholat Jumat itu, dan menjadi salah satu syarat untuk sholat Jumatnya itu sah ya. Jadi harus didengarkan khotbahnya gitu loh dengan seksama. Nah, biasanya khotbah ini menyesuaikan dengan ketentuan agama masing-masing karena memang digunakannya untuk ritual keagamaan. Misalkan kalau di Islam ya, ibu sebagai seorang muslim itu ada nih ketentuan khotbah yang sesuai itu dengan ketentuan agama yang seperti apa. Misalkan yang ada sholat nabinya, ada ayat-ayat Al-Qur'annya. Nah, itu dia. Jadi khotbah itu disesuaikan dengan keagamaan masing-masing juga karena memang digunakan sebagai alat ritual keagamaan atau religius kayak gitu. Jadi kata kuncinya itu. Lalu aspek yang kedua yang bisa diperhatikan adalah dari segi pendengarnya. Nah, di sini kalau misalnya pidato, karena tadi dari topiknya aja luas banget ya, bisa berkaitan dengan hari besar, sambutan, pertanggungjawaban, laporan, pasti pendengarnya juga umum. Lalu kalau ceramah, karena sifatnya edukasi ya, jadi semua orang bisa tahu tentang hal yang sedang diceramahkan gitu loh. Dan kalau misalkan topiknya agama, berarti juga berkaitan dengan pendengar di agama-agama tertentu. Nah, kalau khotbah, karena tadi topiknya adalah keagamaan dan menyesuaikan dengan agama tertentu ketentuannya, itu pasti ya pendengarnya adalah agama tertentu aja. Misalkan kayak ibu muslim, khotbahnya pasti ngedengerin orang muslim juga karena yang menyampaikan juga khotibnya orang muslim misalkan kayak gitu. Jadi untuk keagamaan tertentu biasanya khotbah itu yang kedua nih aspeknya. Lalu aspek selanjutnya yang bisa diperhatikan adalah dari segi fungsi. Nah, yang pertama nih, pidato itu punya fungsi persuasif ya. Kalau persuasif itu berarti kita mengajak ya, ada unsur ajakan di dalamnya. Lalu ada sambutan. Nah, tadi yang Ibu bilang ya, sambutan kepala sekolah, sambutan ketua OSIS, sambutan ketua pelaksana. Itu ya. Aduh. Dan yang tadi laporan, ada fungsi laporan. Ya kayak tadi misalkan laporan ketua pelaksana. Laporan ketua pelaksana MPLS atau MLPDB gitu ya. Nah, lalu kalau dari ceramah itu fungsinya ada dua, ada fungsi persuasif dan juga edukatif. Nah, kalau persuasif ini sama ya, mengajak, bujuk, membujuk, meyakinkan. Lalu kalau edukasi kaitannya dengan pengetahuan, karena tadi topiknya ceramah itu adalah pengetahuan yang umum ya, bisa kesehatan, bisa psikologis, bisa niaga, dan lain sebagainya nih. Dan yang terakhir ada fungsi khotbah. Kalau khotbah karena kaitannya dengan agama tertentu, sudah pasti punya sifatnya persuasif
ya, fungsinya persuasif dan juga fungsi ritual. Nanti ritual itu kaitannya dengan keagamaan, misalkan kayak kita nih yang muslim ya, yang pria-pria, khotbah itu sebagai salah satu syarat untuk sahnya sholat Jumat misalkan kayak gitu. Nah itu termasuk ke dalam bentuk ritual. Nah ibu nggak tahu nih kalau yang Nasrani ada khotbah juga atau enggak. Kalau misalkan ada, mungkin juga dijadikan sebagai ritual keagamaan untuk menyampaikan pesan keagamaan ya. Jadi itu yang dinamakan dengan ritual. Jadi fungsi ritual itu berkaitan dengan ibadahnya ya. Jadi digunakan sebagai alat ibadah kayak gitu. Salah satu syarat ibadah itu yang dinamakan dengan fungsi ritual dalam khotbah. Lalu aspek selanjutnya adalah orang yang menyampaikan. Siapa sih orang yang menyampaikan pidato, ceramah, dan juga khotbah? Nah, kalau misalkan di pidato itu dinamakan dengan orator ya. Yang menyampaikan orasi atau pidato dinamakan dengan orator. Lalu kalau di ceramah dinamakan dengan penceramah. Nah, mungkin kalau misalkan yang Islam ada juga mengenal istilah dai ya. Nah, itu dia penceramah atau dai. Lalu khotbah. Kalau khotbah itu yang menyampaikan dinamakan dengan khotib ya. Tulisannya seperti ini. KHOTIB, khotib. Seperti itu. Jadi perbedaannya di orang yang menyampaikan juga ya, dinamakannya dengan apa. Kalau pidato orator, kalau ceramah penceramah, kalau khotbah khotib. Oke, aspek selanjutnya apalagi yang bisa diamati? Yaitu tempat penyampaiannya. Oke, dari sini pidato punya punya tempat penyampaian forum resmi ya. Jadi biasanya di tempat seperti contohnya yang kemarin kalian amati Pak Nadiem Makarim, memang forumnya resmi di mana memang itu adalah kegiatan penyambutan hari besar kesaktian Pancasila ya. Ya itu bisa di tempat ruangannya, atau mungkin kalau misalkan lagi ada acara ya, acara OSIS atau acara apa tuh ya di sekolah ya, itu biasanya di depan podiumnya atau di panggungnya yang dinamakan dengan forum resmi kayak gitu. Jadi pidato karena bentuknya banyak, dia biasanya disampaikan di depan forum resmi. Ceramah tempatnya bebas, bisa di mana aja. Bahkan kamu mau membicarakan sesuatu di tempat yang gak biasanya juga bisa, asalkan tertib ya kayak gitu. Ceramah tuh tempatnya lebih bebas karena faktornya atau fungsinya itu adalah untuk mengedukasi, jadi bisa di mana aja dan kapan aja. Lalu yang terakhir ada khotbah. Kalau khotbah karena memang digunakan sebagai ritual keagamaan ya, tadi ada fungsi ritual kan, oleh karena itu makanya tempat penyampaiannya memang hanya di tempat ibadah ya, seperti itu. Lalu apalagi nih yang bisa diamati, yaitu waktu penyampaiannya, di mana pidato itu punya waktu penyampaian yang bebas ya. Bebas itu maksudnya tergantung acaranya ada atau enggak gitu loh. Karena kan kalau misalkan kayak acara OSIS ya, kalau nggak ada acara OSIS nggak perlu ada sambutan kan kayak gitu. Kalau nggak ada acara sekolah nggak perlu ada sambutan kayak gitu. Kalau nggak ada acara OSIS ya nggak perlu ada sambutan ketua OSIS kayak gitu. Nah itu yang dinamakan dengan bebas. Jadi mengkondisikan, kalau ada acaranya berarti ada pidatonya, kalau enggak ya udah enggak berarti. Lalu ceramah. Nah ceramah juga waktu penyampaiannya bebas, di mana aja, kapan aja, tergantung event atau acaranya ya. Kalau nggak ada ya berarti nggak usah disampaikan. Tapi kalau khotbah, balik lagi ke fungsinya sebagai ritual, itu biasanya disampaikannya rutin. Contohnya seperti muslim itu setiap Jumat ya, disampaikannya sebagai salah satu bentuk ibadah sholat Jumat. Salah satu rangkaian dari ibadah sholat Jumatnya nih adalah khotbah. Jadi penyampaiannya rutin. Yang berbeda hanya khotbah ya. Jadi kalau pidato itu bebas, ceramah bebas ya sama. Yang berbeda adalah khotbah, yaitu rutin. Selanjutnya, ternyata sudah habis ya. Jadi itu dia beberapa yang menjadi indikator atau pembeda dari antara ceramah, pidato, dan juga teks khotbah. Jadi yang membedakan itu paling kentara dari segi topiknya ya, dimana topiknya itu berkaitan dengan kalau pidato itu lebih bebas, lebih luas ya, bisa tentang laporan, sambutan, pertanggungjawaban, memperingati hari besar gitu ya. Sedangkan kalau ceramah itu kaitannya dengan edukasi ya,
pemberian pengetahuan. Jadi topiknya lebih bebas tentang pengetahuan apapun. Dan juga bisa tentang pengetahuan keagamaan. Nah, tapi kalau misalnya khotbah, karena terbatas hanya untuk ritual, makanya topiknya itu adalah keagamaan dan biasanya punya syarat-syarat tertentu menyesuaikan dengan agama masing-masing itu. Biasanya punya nih beberapa ketentuan dalam khotbah karena memang digunakan sebagai ritual keagamaan kayak gitu. Yang paling lekat tuh biasanya khotbah sih, karena dia paling berbeda ya, digunakan untuk ritual keagamaan saja. Lalu selanjutnya tadi juga ada dari tempat ya, lalu siapa yang menyampaikannya, lalu kapan saja. Ternyata kalau misalkan khotbah itu lebih rutin, tapi kalau misalkan pidato dan juga ceramah itu sifatnya bebas kapan aja kayak gitu. Terus juga kemarin sempat ada yang nanya ya terkait tentang, Bu, kalau misalkan teks pidato, ceramah dan juga khotbah itu berapa arah bentuk komunikasinya. Nah, ada nih yang nemuin kalau misalkan, Bu, ceramah emang 2 arah apa 1 arah sih, Bu, jadinya? Saya lihat di internet adanya 2 arah nih. Begitu pula tadi yang punya, siapa yang tadi Ibu bacakan? Aulia, dia juga menggambarkan bahwa ceramah itu bentuknya 2 arah. Nah, di sini Ibu mau ngasih tahu lagi ya. Kita balik lagi tadi ke pengertiannya, di mana ceramah itu termasuk ke dalam bentuk pidato. Yang sejatinya bentuk aslinya itu pidato hanya terjadi di antara 1 arah. Jadi kalau pidato udah pasti 1 arah ya, karena tidak memerlukan timbal balik dari pendengarnya. Nah, ceramah sebagai salah satu bentuk pidato juga ya, dari pengertiannya, bentuk aslinya itu adalah komunikasi 1 arah ya. Jadi komunikasi 2 arah dalam ceramah itu karena adanya inovasi dari bentuk penyampaiannya. Jadi kalau ditanya ceramah bentuknya berapa arah komunikasinya, jawabannya 1 arah sebagai bentuk aslinya. Jadi kalau 2 arah itu adalah untuk bentuk inovasi aja biar ada interaksi gitu ya, karena kan biasanya ceramah ditayangkan, dilihat gitu. Jadi adalah beberapa inovasi yang berjalan seiringnya waktu, tapi dalam bentuk aslinya hanya komunikasi 1 arah. Nah, kalau khotbah berapa arah bentuk komunikasinya? Bentuknya 1 arah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada jawabannya, pilih 1 arah. Nah, berarti kalau misalkan kayak gitu, hikmahnya adalah dari kalian mencari informasi itu nggak bisa ditelan bulat-bulat ya, harus dicari lagi nih kebenarannya seperti apa, dilihat lagi. Siapa tahu dari makin banyak informasi, kalian jadi makin bisa memilih yang mana yang benar nih dari informasi yang dicari. Itu sebenarnya tujuan Ibu meminta kalian untuk mencari informasi terlebih dahulu sebelum Ibu yang menyampaikan, seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya perbedaan antara ketiganya. Nah, di sini Ibu ada beberapa soal ya dalam bentuk kuis pilihan ganda yang bisa kalian jawab. Ya, jadi jawabnya di mana? Jawabnya di Google Form yang beserta dengan absensi kalian atau presensi kalian. Jadi kalau kalian nggak bisa jawab atau belum lihat videonya sampai akhir, kalian belum bisa jawab kuisnya nih di dalam Google Form. Jadi harus dilihat sampai akhir. Makanya kenapa Ibu tadi di awal bilang harus lihat sampai akhir. Oke, bisa di-pause kalau misalkan soalnya kecepatan. Di sini hanya ada 5 soal. Ya, kita lihat apakah soal pertama. Soal pertama, sebuah wacana yang disampaikan di depan halayak dengan mengangkat topik umum dan pengetahuan merupakan ciri dari teks. Apakah A. Pidato, apakah B. Ceramah, atau C. Khotbah, atau D. Persuasif? Yang mana nih? Silakan dijawab. Dicatat dulu mungkin di kertas atau di buku kalian. Oke, soal nomor 2. Sebuah teks ceramah umumnya membahas tentang topik pengetahuan dari berbagai bidang untuk pendengarnya. Oleh karena itu, teks ceramah memiliki fungsi apakah A. Edukatif, atau B. Persuasif, atau C. Eksploratif, atau D. Spekulatif. Nah, yang mana yang termasuk ke dalam fungsi untuk memberikan pengetahuan kepada pendengarnya? Nih, jawabannya boleh dicatat dulu. Oke, kita ke soal nomor 3 ya. Di sini soal nomor 3 adalah
Khotbah hanya disampaikan pada hari-hari tertentu di beberapa dan berada di tempat ibadah. Hal ini karena apakah yang A, khotbah bersifat keagamaan dan berkaitan dengan ritual keagamaan, atau yang B, khotbah bersifat persuasif untuk para pendengarnya, atau C, khotbah bersifat edukatif, atau D, khotbah mengandung hal-hal umum. Silakan dijawab untuk pertanyaan nomor 3. Boleh di-pause kalau misalkan terlalu cepat. Oke, kita lanjutkan ya ke soal nomor 4. Berikut ini yang bukan manfaat ceramah adalah apakah yang A menambah pengetahuan kita, atau yang B menambah kadar keimanan, atau yang C membuat bising atau berisik, atau D mendapatkan pencerahan hati dan akal. Boleh ditulis jawabannya untuk soal nomor 4. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Pidato yang berasal dari pemerintah untuk rakyat. Pidato ini berisi informasi resmi menyangkut kebijakan pemerintah dan bentuknya berupa pengumuman adalah pengertian teks pidato persuasif jenis apakah A. sambutan, atau B. pidato pemerintah, atau C. pidato instansi, atau D. ceramah. Silakan dijawab jawabannya. Oke, itu dia adalah 5 soal yang Ibu berikan untuk melengkapi pertemuan hari ini. Jadi mohon diisi bersama dengan daftar kehadiran ya, dan wajib diisi. Oke, oleh karena itu, karena sekarang pembahasan dan kuisnya sudah habis, mungkin itu dulu yang akan Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga kita bisa lekas bertemu lagi ya dalam keadaan Vkon seperti biasa, atau mungkin bertemu dalam keadaan tatap muka. Nah, oleh karena itu, Ibu juga terima kasih untuk kalian yang sudah melihat video ini dari awal sampai akhir dan menjawab soalnya dengan baik dan dengan semangat yang besar juga untuk belajar. Oleh karena itu, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.